Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sastra Banding, Bapak Khairil Anam MPD, dan teman-teman kelas Y5A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kurnia, lalu ada Hamidah, Marsha Tri Aulia, dan juga Muhammad Nur Abdul Kholik. Untuk memenuhi tugas sastra bandingan ini, kami memilih dua karya sastra dari dua negara berbeda. Yang pertama, Jepang, dan juga negara Indonesia. Dua karya sastra yang akan kami bandingkan ini yaitu cerita lampau dari rakyat Indonesia yang berjudul Asal-usul Danau Toba, dan juga cerita lampau dari rakyat Jepang yang berjudul Suru no Ongaishi, atau dalam bahasa Indonesia artinya Balas Budi Burung Bangau. Alasan kelompok kami memilih dua karya sastra tersebut yaitu mengingat dua karya sastra tersebut berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan juga Indonesia. Tetapi, dua karya sastra tersebut memiliki kemiripan dalam hal tokoh, alur cerita, dan juga latar cerita. Selain itu, juga terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan dan juga persamaan dari kedua cerita tersebut, sekarang kita simak dulu ya sinopsis dari masing-masing cerita. Selamat menyaksikan. Sinopsis singkat tentang asal-usul Danau Toba. Mengisahkan seorang pemuda bernama Toba yang menikah dengan gadis cantik yang ternyata seekor ikan. Singkat cerita, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Samosir. Suatu hari ketika tengah bekerja di ladang, Samosir disuruh ibunya mengantarkan makan siang untuk bapaknya di ladang. Namun, Samosir merasa lapar, lantas ia memakan nasi yang dibawanya. Sesampainya di ladang, nasi itu sudah berkurang, dan Toba pun sangat marah kepada Samosir. Di tengah rasa marah, Toba pun melontarkan kalimat pantangan tersebut yang sebelumnya sudah diperjanjikan dengan istrinya. Dengan berucap bahwa Toba adalah anak ikan. Tidak berlangsung lama, desa tersebut diguyur hujan yang amat deras, sehingga seluruh desa dan sekitarnya direndam banjir yang dahsyat, hingga membentuk sebuah danau yang sekarang kita kenal dengan Danau Toba. Sedangkan pulau besar di tengahnya adalah Pulau Samosir. Selanjutnya, unsur intrinsik pada cerita asal-usul Danau Toba. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, yang ketiga sudut pandang, keempat alur, yang kelima latar, dan yang keenam pesan moral. Temanya adalah ingkar janji yang mendatangkan penderitaan. Untuk tokoh utamanya ada Toba yang memiliki watak giat bekerja, mandiri, dan mudah marah. Untuk tokoh pembantu ada Putri dan Samosir. Putri memiliki watak yang tenang, sabar, dan mudah marah, sedangkan Samosir memiliki watak yang tidak patuh kepada orang tua, pemalas, dan pengadu. 3. Sudut pandang cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga yang maha tahu. Dan keempat, alur pada cerita ini yaitu maju. Kelima, latar. Latar di sini ada tempat, waktu, dan latar budaya. Untuk tempat ada desa, sungai, ladang, dan dapur. Waktu pada zaman dahulu, senja, setahun kemudian, dan suatu hari. Latar budaya itu budaya Batak.
Dan yang terakhir pesan moral. Pesan moralnya adalah bila kita membuat sebuah janji tidak boleh diingkari. Baik, untuk materi saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis cerita Suruno Ongaisi atau Balas Budi Burung Bangau. Cerita ini berasal dari kebudayaan Jepang. Jadi Suruno Ongaisi ini adalah cerita burung bangau yang terluka lalu diselamatkan oleh seorang kakek yang sedang mengambil kayu bakar. Kemudian, burung bangau tersebut menjelma sebagai gadis yang sangat cantik dan datang ke rumah kakek. Lalu si gadis itu berbalas budi atas kebaikan kakek dan nenek dengan membuatkan kain tenun. Lalu kain tenun tersebut dijual. Gadis itu membuat kain dan memberi syarat kepada kakek dan nenek untuk tidak melihatnya saat ia membuat kain. Hingga suatu malam, kakek memiliki penasaran yang sangat tinggi. Kemudian kakek melihat dan terkejut. Ternyata yang membuat kain itu adalah seekor burung. Dan seekor burung itu adalah gadis cantik yang membantu kakek. Dan ternyata burung itu adalah burung yang ditolong oleh kakek. Dan akhirnya gadis tersebut berubah menjadi burung untuk selama-lamanya dan meninggalkan kakek dan nenek. Selanjutnya ada unsur intristik yang terkandung dalam cerita Suruno Ongaisi. Yang pertama ada tema, tokoh, sudut pandang, alur, latar, dan ada pesan moral. Yang pertama yaitu tema. Temanya adalah ingkar janji yang mendatangkan penderitaan. Selanjutnya ada tokoh. Tokohnya terdapat 3 tokoh dengan tokoh pemeran utamanya kakek, kemudian ada tokoh gadis dan tokoh nenek. Kakek memiliki watak yang baik hati, bekerja keras, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian ada tokoh gadis yang tadi adalah seekor burung. Dia memiliki watak yang rajin bekerja. Selanjutnya tokoh nenek memiliki watak baik hati. Terus ada sudut pandang. Sudut pandangnya adalah orang ketiga, maha tahu. Kemudian ada alur. Alur yang digunakan dalam cerita Suruno Ongaisi adalah alur maju. Selanjutnya yaitu latar. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempatnya yaitu di rumah, di rawa, di kamar, dan kaki gunung yang bersalju. Kemudian ada latar waktu, yaitu zaman dahulu, 3,5 hari kemudian, tengah malam, dan pagi hari. Selanjutnya latar budaya. Latar budayanya yaitu Jepang. Dan yang terakhir adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita Suruno Ongaisi. Jadi, bila kita membuat sebuah janji terhadap siapapun, kita tidak boleh untuk mengingkarinya. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mengetahui sinopsis singkat dari masing-masing cerita. Sekarang kita lihat persamaan dari kedua cerita tersebut atau kedua karya sastra tersebut apa saja. Yang pertama dalam hal tema. Dalam cerita lampau asal-usul Danau Toba dengan Suruno Ongaisi memiliki kesamaan tema, yaitu ingkar janji yang mendatangkan penderitaan pada tokoh utamanya. Pada cerita lampau asal-usul Danau Toba, tokoh utama yaitu Toba telah melanggar janjinya dengan mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak dari seekor ikan. Karena pelanggaran janjinya tersebut, Toba mendapatkan akibatnya, yaitu istri serta anaknya pergi meninggalkan dia, lalu desa tempat dia tinggal ditenggelamkan oleh air. Pada cerita Suruno Ongaisi atau Balas Budi Burung Bangau,
Tokoh utama yaitu kakek yang telah melanggar janjinya kepada tokoh gadis pada cerita tersebut. Kakek dan nenek sebelumnya telah berjanji untuk tidak mengintip ketika gadis tersebut sedang menenun sebuah kain. Tetapi karena rasa keingintahuan kakek yang besar, kakek melanggar janjinya. Karena pelanggaran janjinya tersebut, gadis tersebut harus meninggalkan kakek dan nenek yang awalnya telah dianggap sebagai anaknya. Nah, ternyata gadis tersebut adalah seekor bangau. Identitas dari gadis tersebut adalah seekor bangau. Nah, karena identitasnya telah terungkap, jadi dia harus pergi meninggalkan kakek dan nenek. Persamaan yang kedua yaitu pada tokoh atau penokohan. Tokoh dan penokohan pada kedua cerita tersebut berdasarkan perwatakannya pada asal-usul Danau Toba terdapat satu tokoh utama dan dua tokoh pembantu. Tokoh Toba yaitu sebagai tokoh utama, lalu tokoh Putri dan juga Samosir sebagai tokoh pembantu. Begitu juga pada cerita Suru no Ongaisi, tokoh utama yaitu kakek, lalu tokoh pembantunya yaitu ada nenek dan juga gadis atau burung bangau. Persamaan yang ketiga yaitu sudut pandang. Mengenai sudut pandang kedua cerita tersebut, penulis menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan oleh tokoh dan pikiran tokoh, sehingga kedua cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga atau Dia Maha Tahu. Persamaan yang keempat yaitu pada alur. Alur pada kedua cerita tersebut memiliki alur yang sama, yaitu alur maju, karena diceritakan secara runtut dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Lalu, kedua cerita sama-sama berakhir dengan penderitaan. Pada cerita asal-usul Danau Toba, Toba ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Putri dan anaknya yang bernama Samosir. Lalu pada cerita Suru no Ongaisi, kakek dan nenek ditinggalkan oleh gadis yang telah mereka anggap sebagai anak mereka. Persamaan yang kelima yaitu pada pesan moral. Pada kedua cerita memiliki kesamaan pada pesan moral, yaitu bila sudah berjanji janganlah melanggar janji tersebut. Lalu persamaan yang keenam atau persamaan yang terakhir terdapat pada latar cerita. Latar waktu pada kedua cerita yaitu sama-sama terjadi pada masa lampau, dan pada kedua cerita tersebut sama-sama terdapat latar tempat di rumah si tokoh utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan karya sastra pada cerita legenda yang berjudul Asal-usul Danau Toba dengan cerita Balas Budi Burung Bangau. Secara umum, kedua cerita ini jelas perbedaannya, mulai dari judul hingga keseluruhan jalan cerita. Keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Namun jika kita lihat dari unsur intrinsiknya, kita dapat melihat adanya persamaan dari kedua cerita legenda ini. Namun di sini saya tidak akan membahas mengenai persamaan karena rekan saya yang lain akan menjelaskannya. Dilihat dari unsur intrinsiknya, pada tokoh dan penokohan legenda asal-usul Danau Toba, tokoh Putri mengatakan identitasnya sebagai jelmaan dari ikan mas. Namun pada cerita legenda Balas Budi Burung Bangau, tokoh seorang gadis tidak mengatakan identitasnya sebagai jelmaan dari burung bangau. Lalu selanjutnya latar tempat pada legenda asal-usul Danau Toba yaitu desa, sungai, dan ladang. Sedangkan pada cerita
balas budi burung bangau, yaitu rawa, kamar, dan kaki gunung bersalju. Lalu juga terdapat perbedaan pada latar waktu. Kedua cerita legenda tersebut memiliki perbedaan. Pada cerita asal-usul Danau Toba, latar waktu terdiri dari senja dan juga setahun kemudian. Sedangkan pada cerita balas budi burung bangau terdapat latar waktu 3 dan 5 hari kemudian. Selanjutnya pada latar budaya yang terdapat pada kedua cerita, yaitu pada cerita burung bangau, latar budayanya merupakan latar budaya Jepang, karena cerita ini sendiri berasal dari negeri Jepang mungkin. Yang terlihat pada cerita balas budi burung bangau ini terlihat budaya, yakni budaya giri, yaitu suatu nilai yang sangat menjunjung tinggi balas budi. Sedangkan pada legenda asal-usul Danau Toba, latar budaya yang tercermin pada watak Toba yaitu sebagai masyarakat Batak yang memiliki sifat keras dan emosional seperti watak masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, simpulannya adalah legenda asal-usul Danau Toba dan cerita Surung Noon Gaisi merupakan cerita lampau yang berasal dari dua negara berbeda, yaitu negara Indonesia dan juga negara Jepang. Tetapi setelah dibaca, kedua cerita tersebut memiliki kesamaan. Persamaan yang pertama yaitu pada temanya. Kedua cerita memiliki tema yang sama, yaitu ingkar janji yang mendatangkan penderitaan. Lalu persamaan yang kedua pada tokoh dan penokohan. Kedua cerita sama-sama memiliki satu tokoh utama dan dua tokoh pembantu. Lalu yang ketiga persamaannya pada sudut pandang. Kedua cerita sama-sama menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang keempat persamaan pada alur. Kedua cerita memiliki alur yang sama, yaitu alur maju karena diceritakan secara runtut. Lalu yang kelima persamaan pada pesan moral. Kedua cerita memiliki pesan moral yang sama, yaitu bila sudah berjanji janganlah melanggar janji tersebut. Lalu persamaan yang terakhir yaitu pada latar. Kedua cerita memiliki latar waktu yang sama, yaitu terjadi pada masa lampau, dan latar tempat yang sama, yaitu di rumah si tokoh utama. Lalu kedua cerita juga terdapat perbedaan. Kedua cerita tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu tokoh putri pada cerita asal-usul Danau Toba menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah jelmaan dari seekor ikan. Sedangkan pada cerita Surung Noon Gaisi, tokoh gadis tidak menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah seekor burung bangau. Lalu perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada latar budaya. Pada cerita Surung Noon Gaisi terdapat latar budaya Jepang yang disebut giri, yang artinya menjunjung tinggi sikap balas budi. Lalu pada cerita asal-usul Danau Toba terdapat latar budaya Batak pada tokoh Toba. Tokoh Toba mencerminkan watak masyarakat Batak pada umumnya, yaitu memiliki sifat yang keras dan juga emosional. Baik, sudah selesai materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 dalam tugas sastra bandingan ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila kelompok kami dalam menjelaskan terdapat kesalahannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.